Shalom semuanya, senang kembali bertemu bersama kalian semua di channel ini. Pada video kali ini seperti yang kalian lihat di layar ini ada seorang yang cukup menghebohkan warganet dan juga telah menghebohkan saat isi GBK yang hadir pada saat misa beberapa hari yang lalu pada saat kedatangan Paus Fransiskus. Dan dia ini membuat warga heboh, kenapa? Karena dia mirip Tuhan Yesus. Dan bagaimana keseruan tentang video ini, kehebohan warganet dan juga kehebohan orang-orang Indonesia yang ada di GBK pada saat itu. Mari kita langsung saksikan saja video ini sampai selesai. Baik, langsung aja kita pada video-videonya. Ini video yang pertama. Ada Tuhan Yesus di Misa Akbar Paus Fransiskus. Nggak salah lihat nih. Kemunculan Diakon Arokia Vignes di layar saat detik-detik misa selesai itu sukses bikin salfok. Ya gimana nggak salfok? Rambut keriting, jenggot tebal, ini mirip siapa ya? Kayak kenal. Bahkan sampai ada celetukan salah satu romo yang jadi MC, ada Tuhan Yesus di layar kita. Ya gimana nggak jadi ngakak yang ngikutin misa live streaming dan juga yang ada di stadion. Emang ya mau di kondisi apapun di Indonesia pasti ada aja gitu hiburannya. Nah, banyak yang mengira Diakon Arokia Vignes itu adalah romo yang berasal dari Maumere. Tapi ternyata beliau adalah diakon yang berasal dari India guys, dan jauh-jauh ke Indonesia buat melayani umat Katolik di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Bahkan menariknya Diakon Arokia Vignes ini tuh bisa bahasa Indonesia juga loh. Tapi BTW selain momen menarik ini, menurut kalian ada momen apa lagi nih yang paling berkesan di saat kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini? Ada tuh Lektris. Wow, di mana itu dia? Ada Tuhan Yesus di layar Di kita. mana itu dia? Para imam, para suster, bruder, para lektor dan lektris, Wow, di Ada mana itu Yesus. dia? Ada Tuhan Yesus di layar kita. Di mana itu dia? para imam, para suster, bruder, frater, para lektor dan lektris, Wow, di mana itu dia? Ada Tuhan Yesus di layar kita. Di mana itu dia? Dan ternyata dia ini masuk berita ya, ini di IDN Times. Tadi yang sebelumnya kan di berita satu official. Nah, gitu. Nah, sekarang di IDN Times. Mari kita next lagi. Ini di kameranya penonton atau yang ada di GBK ya. Kalau tadi kan dari berita dari kamera yang murni untuk acara itu. Sekarang ini dari yang pendatang di saat misa itu. Kita next lagi. Ini akan ratusan 22 ruangan dia ya. Semoga jadi imam yang baik. Menghasilkan. Ini akan ratusan. Ya, saya Diakon Vignes. Saya dari India. Saya tinggal di Uskupan Maumere. Saya di biara MGL. Saya di sini di Maumere untuk missionaries. Tas kita missionaries of God's love. Saya mau missionaries dengan orang muda dan dengan orang miskin. Saya senang di sini to melihat Bapak Paus. Dan Tuhan memberkati. Dari Maumere sejak hari apa datang ke Jakarta? Saya kapan di sini Selasa. Bagaimana perjalanannya? Saya pergi ke Indonesia untuk saya bisa. I think in English is okay. Yeah, so I came here I took a flight to Singapore. Then I
I had a transit in Jakarta. So from Kalapakani I took a bus to come here. Apa harapan Romo dengan kedatangan Paus di Indonesia? So I'm very happy to see Pope here in Indonesia, the country with many Catholics and everything. So he's here to bless the people here. So I'm very glad that he's here. Okay, thank you so much, Romo. Thank you very much. Jadi ternyata setelah dia diwawancarai, dia ini seorang misionaris yang datang ke Maumere, makanya dia pelayan di sana. Tadi dia bilang kan yang dia jangkau itu khusus di anak-anak muda. Jadi dia fokuskan pelayanannya. Jadi mungkin yang nggak tahu, artinya dia menyebutkan dirinya sebagai misionaris Katolik. Dia sebagai Romo juga dipanggil tadi. Jadi dia melayani. Ya, jadi kan dia bilang tadi misionaris untuk anak-anak muda. Sebenarnya yang dia maksud itu dia pelayanan khusus untuk anak-anak muda. Dan luar biasa perjalanannya, dan dia sangat senang dengan kedatangan Paus ini. Jadi dia senang lah. Kita next lagi. Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva il Papa! Kemarin saya berhasil mendapatkan ada rosario yang diberkati langsung oleh Paus Fransiskus. Saya juga ingin tanya, Anda sebagai peliput dari agenda kedatangan Paus di Indonesia, bagaimana perasaan Anda, Pulpi? Reza, kalau bicara soal perasaan, itu ini menjadi salah satu momen liputan yang paling mengharukan bagi saya. Maaf, saya sedikit emosional karena ini merupakan salah satu momen yang saya tunggu-tunggu ketika saya mengetahui ada informasi bahwa Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Bertemu dengan seorang paus bukan menjadi suatu hal yang bisa saya bayangkan dalam hidup saya, tapi ternyata saya berkesempatan bahkan untuk menjadi seorang peliput di acara Paus Fransiskus pun ini bukan hal yang mudah, karena kalau kami lihat beberapa teman-teman kami tidak lolos akreditasi dan tidak bisa mengikuti peliputan secara dekat kepada Paus Fransiskus, tapi saya mendapatkan kesempatan tersebut dan saya ingin memanfaatkan dengan baik kesempatan yang tentunya sudah diberikan oleh Tuhan untuk bisa melihat lebih dekat dari Paus Fransiskus. Dan bahkan Reza, kalau saya boleh menunjukkan, kemarin saya berhasil mendapatkan ada rosario yang diberkati langsung oleh Paus Fransiskus di Gereja Katedral. Ini menjadi suatu hal yang sesungguhnya benar-benar tidak ada dalam bayangan saya. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa, akan menjadi sebuah cerita untuk anak cucu saya nanti pastinya, bagaimana saya bisa bertemu dengan seorang Paus Fransiskus. Meskipun saya tidak bisa berbincang lama dengan Paus Fransiskus, bahkan saya tidak bisa berbincang dengan Paus Fransiskus dikarenakan pengamanan yang cukup ketat begitu ya. Tapi ketika saya melihat Paus Fransiskus secara langsung dengan jarak yang hanya sekitar 1,5 sampai 3 meter, tentu ini menjadi suatu pengalaman iman yang luar biasa, dan saya percaya itu juga menjadi pengalaman iman bagi teman-teman lain yang luar biasa. Bahkan saya juga melihat, Reza, bukan hanya teman-teman Kristiani saja yang meliput, ada banyak juga teman-teman beragama lain, Muslim, yang meliput Paus Fransiskus pun juga mereka dengan antusias belajar seperti istilah-istilah di gereja Katolik, kemudian bagaimana belajar susunan dari misa ekaristi, apa sebutan-sebutannya. Ini menjadi suatu hal yang menurut saya memang,
toleransi di Indonesia sungguh indah. Tidak salah kenapa Paus Fransiskus dan Vatikan memilih Indonesia menjadi negara kunjungan yang meskipun cukup jauh jaraknya dengan Roma, 13 jam penerbangan untuk seorang Paus Fransiskus yang sudah cukup berumur begitu ya. Jelajahi cara baru mendapat. Jadi kakak ini sangat senang ya karena dia dapat bertemu langsung, apalagi dengan jarak yang sangat dekat, dan itu mengharukan bagi dia dan luar biasa. Dan tadi di endingnya kan dia menyinggung soal juga bahwa yang meliputi itu bukan hanya dari Kristiani tetapi juga dari teman-teman yang beragama lain. Dan tentu ini hal yang sangat menarik untuk bangsa ini, yaitu tentang toleransi. Bukan seperti video sebelumnya yaitu di yang Ustadz Alvin ya, yang justru menolak. Nah itu kacau itu. Baik teman-teman, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Di video yang terakhir tadi ini kita dapat melihat bahwa kakak ini yang meliput berita dari Metro TV, dia sangat senang dan sangat terharu karena dapat bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Dan untuk pastor asal India ini tadi ada namanya udah disebut, nanti saya tulis di bawah ini. Sangat luar biasa juga, dia cukup memberikan suatu hal yang menghebohkan lah. Jadi gitu, dia sudah menjadi salah satu pusat perhatian juga di tengah-tengah acara ini. Dia juga cukup menjadi pusat yang membuat warganet dan juga orang yang menghadiri pada saat itu yang membuat lucu lah istilahnya. Bukan berarti acara ini dibuat untuk lucu-lucuan ya, bukan. Tapi maksudnya kan walaupun ini kan hal-hal yang mengharukan, menegangkan kan gitu. Karena satu hal bagi orang-orang tertentu ini betul-betul hal yang luar biasa. Tapi tiba-tiba dicairkan suasananya dengan adanya sang pastor ini. Jadi luar biasa, dia telah memberikan daya tarik tersendiri dengan kedatangannya. Jadi dia ini berasal dari India dan sekarang dia menjadi melayani di Maumere. Dan Tuhan Yesus memberkati dia dalam pelayanannya. Kita doakan untuk teman-teman dari Katolik, doakanlah Bapak ini supaya dia juga terus ditolong oleh Tuhan. Kita doakan juga untuk harmonisan bangsa ini, untuk toleransi antara umat beragama supaya semakin meningkat, dan jangan kita anti tentang agama lain. Yang penting kan kita tetap beriman kepada apa yang kita percaya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Dan jikalau kalian ada video yang ingin kita reaction, kalian bisa dapat tag aja akun saya di Yata Official. Kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.